my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome, nice to meet you. So di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, aku bakalan nge-review Scarlett Glow Toning Serum. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Yuk, as always aku akan bahas semua daftar ingredients-nya, kekurangan dan kelebihannya apa. Aku akan pakai juga di depan kalian, dan nanti aku bakalan bilang ini lebih bagus untuk tipe dan jenis kulit seperti apa, dan tipe dan jenis kulit seperti apakah yang sebaiknya mempertimbangkan pemakaiannya. Aku bakalan ke kelebihannya terlebih dahulu ya. Kalau dari Scarlett sendiri, dia mengklaim kalau produk ini bisa mencerahkan dan meratakan warna kulit, mengurangi bekas jerawat, menenangkan kulit, dan membantu untuk memulihkan skin barrier, mengurangi kerutan dan flek-flek penuaan, dan juga akan memberikan tampilan kulit yang glowing. Terus ada 8 komposisi yang diangkat sendiri oleh Scarlett. Ada tranexamic acid, niacinamide, aloe vera extract, allantoin, licorice extract, calendula oil, geranium oil, dan olive oil. Pertama, kelebihannya dia tidak mengandung alkohol, atau lebih tepatnya tidak mengandung simple alkohol atau bad alkohol sama sekali. Kalau di daftar komposisinya kita bakalan kelihatan tulisan alkohol memang, tapi bentukan yang stearyl alkohol sama cetyl alkohol, which is non-drying or non-irritating type of alcohol. Kemudian kalau di komposisi utama yang diangkat oleh Scarlett sendiri, dia tulis yang paling pertama adalah tranexamic acid, dan yang paling akhir adalah olive oil. Untuk kadarnya sendiri sebenarnya itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi olive oil daripada tranexamic itu sendiri. Walaupun memang tranexamic acid dia masih di pertengahan daftar ingredients, artinya kadarnya nggak rendah, masih di tengah-tengah. Sedangkan si olive oil sendiri adalah nama kedua langsung setelah aqua. Memang tidak tercantum berapa persen secara spesifik olive oilnya berapa persen, tranexamicnya berapa persen, tetapi kalau teman-teman yang belum tahu, daftar ingredients ini khususnya yang masih bagian atas-atas itu diurutkan berdasarkan kadar yang dari yang paling tinggi makin ke belakang kadarnya makin rendah. Jadi sebenarnya yang paling tinggi adalah olive oil itu sendiri. Nah, olive oil itu dia sangat-sangat bermanfaat sekali untuk tipe kulit kering guys, karena dia akan sangat-sangat melembabkan kulit. Gimana kalau kulitnya oily and acne prone kak? Nah, itu nanti bakalan kita bahas sebentar. Lanjut dulu ke kelebihan yang kedua. Komposisi yang bagus di sini yang juga masih tinggi adalah niacinamide. Kalian udah tahu semua kalau fungsi niacinamide adalah untuk mencerahkan kulit wajah. Ada glycerin juga untuk melembabkan. Aloe vera, tertulis aloe barbadensis leaf oil, dan itu masih tinggi juga kadarnya karena masih di atas-atas daftar komposisi. Serta ada allantoin. Nah, allantoin ini bagus untuk menenangkan kulit dan juga bisa bikin kulit lebih halus. Allantoin sendiri ini juga dapat dipakai untuk merawat kulit sensitif dan kulit yang sedang iritasi. Ada yang namanya glycyrrhiza glabra root extract. Nah, inilah yang merupakan licorice extract. Komposisinya juga masih di sepertiga atas, dan memang licorice extract yang bentukan ini merupakan ingredients yang bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah. Selain bisa mencerahkan kulit wajah, dia ada fungsi untuk depigmenting, jadi untuk memudarkan pigmentasi-pigmentasi. Di samping itu ada juga fungsi anti peradangannya. Aku paling suka banget sama licorice extract di komposisinya Scarlett ini. Baru kita akan ketemu sama tranexamic acid. Seperti aku bilang tadi, sebenarnya kadarnya udah di tengah-tengah, but anyway, tranexamic acid ini memang benar-benar bisa untuk memudarkan diskolorasi pada kulit atau perubahan warna yang misalnya ada di area tertentu yang menggelap, itu bisa dipudarkan oleh tranexamic acid sehingga dapat meratakan warna kulit. Walaupun tranexamic acid memang sudah berada di tengah-tengah, tidak tertera sih persenannya berapa, tetapi penelitian mengatakan dalam konsentrasi 2% sampai 5% aja sudah akan memperlihatkan hasil jika dipakai secara konsisten ya teman-teman, bukan bolong-bolong, selama 2 atau 3 bulan. Jadi mari kita berharap kalau kadarnya setidaknya masih ada 2%-nya di sini. Ada lauric acid, itu sebagai anti jerawat juga. Itu dia yang kadarnya masih menempati awal-awal daftar ingredients. After that, ada calendula officinalis flower oil, fungsinya antioksidan dan soothing. Dan berikut inilah yang akan memberikan tampilan glowing, yaitu geranium oil. Tapi kalau di komposisi kita nggak akan ketemu nama geranium oil. Dia tertulis pelargonium resinum leaf oil. Itu fungsinya untuk ngeboost skin natural glow. Jadi keglowingan kulitnya akan makin terlihat. And that's it untuk kelebihan-kelebihan komposisi yang ada manfaat yang bagus buat kulit, dan totalnya ada 10 komposisi. Menurut aku ini termasuk banyak ya dibandingkan serumnya Scarlett yang Brightly Ever After. This one has a lot more ingredients yang bagus-bagus dan memang fokusnya di mencerahkan kulit. Sekarang kita ke hal-hal yang harus dipertimbangkan tentang komposisinya. Setidaknya menurut aku, apa yang aku udah baca dan pelajari dan mau aku share ke kalian. Pertama-tama adalah glow toning
serumnya Scarlett ini memang punya lumayan banyak komposisi dengan rating comedogenic dari sedang sampai tinggi. Lumayan banyak yang aku maksudkan adalah dibandingkan yang sering aku lihat di skincare lainnya. Aku bakalan bacain buat teman-teman. Ada Isopropyl Myristat. Dan Isopropyl Myristat sendiri ini dia masih di awal-awal daftar komposisi dengan rating comedogenic 3-5, which is memang tinggi, dan rating iritasi sedang atau 3. Selanjutnya komposisi yang punya rating comedogenic sedang ke tinggi adalah lauric acid itu sendiri. Lauric acid memang punya fungsi untuk anti jerawat ya, namun memang punya rating comedogenic 4. Aku nggak bilang aku nggak suka sama komposisi lauric acid, karena walaupun ada rating comedogenicnya, sisi positifnya dia ada anti jerawatnya. Facial wash kecintaan aku yang Agnes Creamy Wash, dia mengandung lauric acid juga. Namun untuk facial wash tentu aja kita nggak akan membiarkannya meresap ke kulit wajah, bukan? Kita langsung bilas. Namun kalau serum adalah sesuatu yang kita akan tinggalkan lama di permukaan kulit, jadi itu bisa menjadi salah satu pertimbangan aja. Sebentar lagi aku bakalan jelasin lebih jauh tentang arti rating comedogenic dan rating iritasi ini buat teman-teman ya. Kita lanjut dulu ke komposisi ketiga dengan rating comedogenic sedang juga, yaitu Myristic Acid. Dia punya rating comedogenic 3. Lalu rating comedogenic yang sudah sedang keringan atau 2 angkanya, yaitu alkohol yang bukan simple alkohol, terdiri dari stearyl alkohol yang ada dalam sini sama cetyl alkohol. Memang mereka gunanya untuk mengontrol kekentalan supaya tidak terlalu kental dan lebih enak gitu untuk di-apply di permukaan kulit. Sebagai pelarutnya memang tidak akan mengeringkan kulit ataupun mengiritasi kulit, namun punya rating comedogenic yang sedang. Dan beberapa pelarut seperti stearat 2 dan stearit 20 itu punya rating comedogenic 2. Kalau teman-teman udah sering nonton video aku, kalian pasti udah tahu apa sih manfaat info dari rating comedogenic ini. Kalau di suatu skincare ada komposisi yang punya rating comedogenic, kita tidak bisa langsung menjudge bahwa skincare tersebut comedogenic sudah pasti akan menyumbat pori-pori. Enggak seperti itu, karena penilaian rating ini diberikan bagi masing-masing komposisi jika mereka berdiri seorang diri. Ketika mereka sudah dicampurkan dengan ingredients lain atau komposisi lain, rating tersebut bisa turun atau bahkan hilang. Sehingga kadang ada skincare yang pas kita cek di website ingredients, kok ada ya komposisi yang comedogenic tapi klaim di packagingnya non comedogenic. Berarti ketika mereka sudah melakukan tes di lab, si komposisi comedogenic itu ketika dia sudah berbaur dengan bahan-bahan yang lain, ratingnya sudah turun atau bahkan sudah nggak ada, sehingga suatu skincare dapat mengklaim bahwa dia non comedogenic. Namun mengapa ini masih diinfokan? Karena ketika in case kita mencoba suatu skincare tiba-tiba beruntusan, tiba-tiba menyumbat pori-pori, kira-kira kenapa ya? Nah, komposisi yang punya rating comedogenic ini bisa jadi merupakan salah satu penyebabnya. Kalau gitu gimana kak dengan glow toning serumnya Scarlett ini? Nah, aku bakalan share my thoughts aja buat teman-teman. Pertama, dia punya lumayan banyak komposisi comedogenicnya. Jadi mungkin walaupun sudah dibaur dengan komposisi yang lain, tetap masih ada resiko comedogenicnya. Ditambah lagi, even di packagingnya Scarlett tidak ada klaim kalau dia non comedogenic. Jadi gimana dong kak? Kembali lagi ke kulit kita masing-masing. Apakah kita bisa mentoleransi kadar-kadar yang seperti itu? Kalau bisa dan gak terjadi apa-apa, artinya kamu cocok dan gak perlu khawatir dengan rating comedogenic komposisi itu. Yang paling penting adalah kecocokan. Karena semua skincare yang suatu brand keluarkan itu sudah pasti udah melewati berbagai macam uji dengan kadar-kadar yang masih dalam batas aman, apalagi kalau sudah diuji oleh BPOM of course. Jadi tetap itu nggak menjadikan suatu produk langsung jelek, of course enggak. Ini hanya sebagai info aja, karena balik lagi ada beberapa jenis kulit yang dapat mentoleransinya dengan baik, ada yang enggak. Untuk keputusan finalnya pasti harus dicoba. Kalian mau tahu kalian punya toleransi yang baik atau enggak, tetap harus dicoba. Jangan jadi ibarat seseorang punya kebaikannya 100 kebaikan, terus hanya dengan 5 kesalahan 100 kebaikannya udah nggak diingat lagi. Ingat guys, kalau komposisi yang bagus-bagus untuk mencerahkan kulit wajah banyak juga di glow toning serumnya Scarlett ini. So it's your choice. Oke, sampai situ bincang-bincang kita tentang comedogenicnya. Sekarang kita ke hal yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah glow toning serum ini guys punya banyak essential oil di dalamnya atau komponen parfum. Banyak banget. Tidak tertulis fragrance memang, tidak tertulis perfume memang di daftar ingredientsnya, tapi ada banyak essential oil yang komponen essential oil tersebut merupakan komponen perfuming. So mostly komponen perfuming ini tidak melakukan apa-apa selain membuat suatu produk menjadi wangi. Kecuali si geranium oil. Geranium oil yang tadi aku bilang dia tertulis pelargonium roseum leaf oil yang mengglowingkan kulit. Dia
dia juga pada saat yang sama merupakan komponen parfum. Oke, sebentar nanti kesimpulannya ini bakalan cocok banget atau lebih bagus untuk tipe dan jenis kulit seperti apa. Aku mau pakai dulu di depan kalian dan aku mau share ke kalian pendapat aku secara pribadi sebagai seorang di area wajah aku sih, masih di area aku yang lumayan sensitif di bagian pergelangan tangan. Di aku memang agak ada sensasi gatelnya sedikit. Teksturnya tidak seperti serum pada umumnya ya, bahkan nggak sama seperti Bright Level Serum atau Acne Serum. Dia lebih ke milky texture, hampir sama dengan tekstur sunscreen aku. Ini kalian bisa lihat finishnya after aku pakai, before aku pakai. Memang dia lebih ngeboost ke glowingan kulit ya, sesuai dengan namanya, karena ini finishnya bener-bener glowing. Kalian udah bisa lihat kalau kulit aku tuh lebih glowing yang sebelah kiri. Wanginya tuh kayak, menurut aku kayak minyak angin, hampir kayak bau jamu juga, termasuk lumayan cepat meresap. Setelah meresap masih bisa terasa kelembapannya, dan setelah dia meresap pun dia masih terlihat glowingnya. Udah nggak seglowing pas pertama dipakai, tapi nggak sampai hilang. Dan to be honest, ini kulit aku benar sama kayak di tangan aku, dia terasa gatal. Tapi aku mau kasih lihat ke kalian demi review buat kalian guys. Inilah finishnya di kulit wajah aku. Udah aku apply di seluruh wajah. Kalau di kulit aku gatalnya itu nggak langsung datang pas di apply ya, jadi agak sekitar 1-2 menit baru terasa agak gatalnya. Nggak yang gatal banget, tapi dari 1 sampai 10, 4 lah. Ingredients versus claimnya, apakah ini akan berhasil untuk mencerahkan kulit wajah, meratakan warna kulit, memudarkan bekas jerawat? Dari ingredientsnya yes guys, asalkan kulit kalian cocok, bisa mentoleransi komposisi-komposisi lainnya tadi yang udah kita bahas, dan tidak sensitif terhadap kandungan parfum. Kalau untuk menenangkan kulit, aku lebih menyarankan kalian pakai serum yang misalnya ada Centella asiatica, mugwort, bambu. Kalau untuk menolong memulihkan skin barrier, menurut aku dia bisa sebenarnya karena ada niacinamide-nya. Karena niacinamide serba bisa, selain bisa mencerahkan kulit wajah, dia juga bisa membantu untuk mendukung skin barrier. Namun kalau memang kalian punya skin barrier yang benar-benar terganggu, ada baiknya cari komposisi yang mengandung ceramide. Dan kalau untuk claim glowingnya, of course itu 100% ada komposisi yang mendukung, dan dari first impression aja kalian bisa lihat dia benar-benar bisa membuat tampilan kulit menjadi lebih glowing. Dan menurut aku dari segi ingredientsnya juga, ini aku udah akan bilang lebih cocok ke tipe dan jenis kulit seperti apa, adalah lebih cocok untuk kulit normal to dry sampai combination skin. Karena kalau misalnya kalian oily skin yang memang produksi sebumnya banyak, as I said before, ini aku mau sentil sedikit, olive oil itu dia bagus banget untuk kulit kering. Tapi kalau untuk kulit berminyak, kalau kebanyakan taruh olive oil bisa memicu tersumbatnya pori-pori juga. Menurut aku ini kalau oily skin, kalian bisa coba dulu di area tertentu di wajah kalian supaya untuk meyakinkan apakah kulit kalian bisa mentoleransinya dengan baik sehingga tidak akan menyumbat pori-pori kalian. Barulah kalau misalnya kalian udah yakin, di-apply ke seluruh wajah. Atau kalau misalnya kalian kulitnya kombinasi, khusus di daerah kalian yang berminyak misalnya T-zone, bisa di-apply tipis-tipis aja dulu. Apakah aku pribadi akan meneruskan pemakaiannya? Untuk saat ini belum dulu, aku hanya akan kasih first impression buat teman-teman semua. Karena di samping beberapa komposisi yang kurang masuk sama preferensi aku secara pribadi, aku juga masih di tengah-tengah mencoba serum yang lain. Jadi aku nggak mau bias hasilnya, sehingga belum akan aku teruskan pemakaian Scarlett Glow Toning Serum ini. Tapi semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memutuskan apakah ini sesuai dengan kebutuhan kalian, apakah kalian ingin mencoba atau enggak. Jangan lupa follow aku di Instagram @jemimalivia karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more. And that's all guys for today's video. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.